Susukan, Cirebon. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Muiz, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, Panjalin Kidul, Sumberjaya, Majalengka, sekaligus sebagai Ketua Koordinator Hisnu Kabupaten Majalengka. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Mustafa Rajid MAG selaku Ketua Korwil 3 Hisnu. Yang terhormat Bapak Camat Sumberjaya, Bapak Koramil Kecamatan Sumberjaya, Bapak Kepala KUA Sumberjaya beserta rombongannya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Panjalin Kidul, Desa Prapatan, Desa Paningkiran, dan Desa Panjalin Lor beserta jajaran perangkat desa. Yang terhormat pengurus koordinator kecamatan se-Kabupaten Majalengka. Yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Yang terhormat pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumberjaya. Kepada seluruh tamu undangan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan tanda syukur yang utama tatkala kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الملائكة
di mana gitu Jaya mah naon ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Oke. Harus mikir dulu ya. oh ya iya kan batu aja lagi ya lagi batu aja gitu نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام
ربنا ولا تحملنا ما
اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul masyayikh, para ajengan, para majalika ajengan, para kiai, para ulama, kalau di Banten mu'alim atau di Bogor mu'alim yang saya ta'limi, para ibu-ibu muslimat pakaian hadir. Selalu hadir. Selalu hadir. Selalu hadir. Alhamdulillah. Wabil khusus Ketua Koordinator Cabang Himpunan Santri Nusantara yang saya cintai, Amonis. Semoga pondok pesantrennya ini semakin besar, semakin kuat, semakin banyak rezekinya, semakin dicintai oleh umat dan santrinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa adinda kita Koordinator Nasional Himpunan Santri Nusantara Kususu yang jauh-jauh dari Surabaya datang sini. Nasibnya sama, banyak pecah. Kususu banyak pecah di Semarang ya. Saya mengalaminya banyak menapaki di Pangandaran. Jadi kami berkeliling bersilaturahmi. Para koordinator cabang, koordinator kecamatan, himpunan santri yang saya hormati, tidak lupa sahabat saya tercinta Dr. Mustafa Najib, koordinator wilayah yang saya cintai dan banggakan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan hujannya hujan rahmat. Rahmat bagi kita sekalian. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, salam silaturahminya kepada masyarakat Kabupaten Majalengka ini. Diterima ya salamnya ya Pak Bu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di sini. Walaupun saya memiliki sangat masa ke wilayah Cirebon karena ibu saya orang Cirebon, tapi bapak saya orang Karawang. Allah wa sunnatul rasul wa asharul sahabat. Jadi benar kan jalure. Nah, ketika para ulama mazahib ini wafat, kita ini nih, yang diwakili oleh para ulama, maka panduannya adalah sunnatullah wa sunnatul rasul wa asharul sahabat wa ijma'ul ulama. Nah, ibu tadi tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, tidak ketemu dengan Abu Bakar, tidak ketemu dengan Imam Syafi'i,
ketemunya karo siapa? Karo ulang lamun ini nih majalahnya karo di Muiz, teleponnya karo di Mustafa dan lain sebagainya. Berarti kalau begitu, ketika hidup di alam ini kita harus mencintai ulama, tapi ulamanya ulama yang mana? NU sekarang sudah 1 abad, menuju NU di abad kedua. Mudah-mudahan halaman 100 tahun ini. Nah, mudah-mudahan nggak lama. Jadi ulama yang mana yang harus kita tanuti? Sahabat kata Rasul itu bahwa ulama ini pewaris daripada Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Di kita banyak ulama yang ada di organisasi-organisasi di Indonesia, sehingga berita daripada ulama warasatul anbiya itu ulama yang di mana, ulama yang mana. Maka saya punya teori. Apa teorinya? Ulama yang dimaksud sebagai pewaris Nabi itu yang kata Allah adalah ulama yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa ulama yang khosyah itu? Yang memiliki rasa kekhawatiran umatnya nggak bisa ngaji, santrinya nggak bisa makan, kiainya nggak bisa udud, ya kan? Nah inilah ulama-ulama yang khosyah ini, saya bisa meyakinkan itu adanya di Nahdlatul Ulama. Sudah berapa tahun usianya Bu? 100 tahun. Gunawan NU hadir, ya kita tadi. Para ulama di pondok pesantren ada rasa khosyah. Kecintaan kepada nabinya akan dirusak melalui pembongkaran makam Rasulullah, sehingga lahirlah komite hijai sebagai cikal bakalnya. Kemudian tanggal 26 tanggal 1926 Syekhul Akbar Ki Hasyim Asy'ari pidato. Silakan para kiai dibaca itu di dalam Qodun Asasi Nahdlatul Ulama. Sudah dibaca ya? Pasti nak baca. Di dalam bait-bait Qodun Asasi Nahdlatul Ulama, Simkuring menggarisbawahi 1 kalimat yang menarik, yang itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadis itu atau yang diucapkan oleh Ki Hasyim Asy'ari? Idza jaharatil kitab, apabila sudah berkembang fitnah kepada ulama, ya kan? Ayeuna tah makanya awil bidahu, banyak ulama-ulama yang keluar dari tradisi kepesantrenannya. Apa tradisi kepesantrenan? Yaitu tradisi mempertahankan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ayeuna loba mengaku Islam Ahlus Sunnah wal Gagabah. Lobanya Ahlus Sunnah tapi Gagabah. Gitu. Banyak hari ini yang Ahlus Sunnah wal Gagabah itu. Nah, ketika para ulama itu sudah tentang merenang, sudah keluar daripada kebiasaan awil bidah, untuk keluar daripada kebiasaan akidah wasubah ashabi, sehingga menimbulkan firqah-firqah pertentangan, perbedaan di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Syekh Hasyim Asy'ari, fayundiril alimu ilmahu, maka bangkitlah para alim dengan ilmunya. Jadi para alim dengan ilmu. Ini berarti cerita kepada ulama yang mewarisi
warisan Nabi tadi. Karena Nabi tidak mewariskan harta kekayaan, tapi mewariskan ilmu. Dengan keimanan yang diwariskan kepada ulama. Faliyudhiril alimu ilmahu. Sebab kalau tidak bangkit dengan ilmunya para alim, berarti melalui lembaga pendidikan pesan. Tadi MUI sudah menyampaikan bahwa pesantren ini hebat. Bapak sadar nggak pesantren ini hebat? Tapi saya ketika mendirikan forum pesantren yang hari ini di nasional ada 27.300, jadi pesantren di Indonesia ada 27.300. Saya nanya pada kiai di Majalengka, ada nggak pondok pesantren yang negeri? Ada nggak Pak? Ada ya. Di Cirebon ada pondok pesantren negeri Ciwaringin, nggak ya? Atau pondok pesantren Buntet negeri? Nggak ada Pak. Ini kenapa? Padahal para kiai pesantren ini memiliki saham terbesar di dalam mendirikan negara ini. Gunawan Pak, sabab para kiai mah setelah mendirikan negara teh arwih deui kapogo. Sehingga yang mengelola negara setelah ditinggalkan oleh para kiai ini adalah orang-orang yang tidak paham pesantren. Nah buktinya sampai hari ini, Ibu, Bapak, hari ini kurang sok ngupikeun, kurang kali aku dilebetkeun ke pesantren teh adalah anak-anak yang sesa. Saya di pesantren Bahru Ulum Awipari ada 4.400. Banyak seluruh Indonesia yang pesantren. Saya tanya bapak-bapaknya dan ibunya, Bapak kenapa memasukkan anaknya ke pesantren? Nah, Kiai, anak saya ini bukan balap motor, bukan belang mangor, sehingga saya masukkan aja ke pesantren. Berarti keranjang sampah pesantren. Pembuangan ya. Ya kan? Anu bala mangor, anu bala radak diasukin ke pesantren. Tanya deui anu di Jakarta, kenapa Bapak, anak Bapak dimasukkan ke pesantren? Mabok dulu anak saya di Jakarta. Jadi pesantren itu menjadi keranjang sampah, menampung anak-anak jalanan, anak-anak yang akhlaknya sudah dekadensi. Betul nggak ya? Kiai mungkin di daerah merasakan itu. Oleh karena itu, pondok pesantren dengan bangunannya ini nggak ada yang istimewa. Yang istimewa itu adalah kiainya yang dekat dengan bupati, kiainya yang dekat dengan gubernur. Betul Pak? Betul. Baru dapat. Di Jawa Barat ada 11.300 pesantren. Saya 2 periode ketua forumnya. Karena waktu itu saya yang mendirikan forum pesantren Jawa Barat, dan 2010 saya yang mengajukan undang-undang pesantren. Sekarang alhamdulillah ada undang-undang pesan tahun 2019 nomor 18. Alhamdulillah. Tapi kan sampai hari ini jangka bagian gitu. Ya Bu, jangka bagian Ibu. Wah. Padahal undang-undangnya ada. Nah ini Pak, saya prihatin dengan situasi hal seperti ini. Saya sebagai keluarga yang konon katanya punya sanad ke Senduro, itu adalah pondok pesantren pertama di Indonesia, khususnya di Pasundan. Berdiri tahun 1410. 1400. Salah satu santrinya Syekh Guru waktu itu adalah Subang Larang. Tahu Ibu Subang Larang? Bulan mana ya tadi Subang Larang?
Subang Larang mengendi. Subang Larang itu kurang Ciamis, kurang Panjalu, kurang Sindang Kasih. Subang Larang ini anaknya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa ini anaknya Niskala Wastu Kencana. Ya kan? Nah, Subang Larang ini santri pertama daripada Syekh Kuno. Karena saking cantik yang hebatnya, ketika Pamanah Rasa memimpin kerajaan Pakuan Bogor, mencintai Subang Larang. Akhirnya Subang Larang ini dikawin oleh Pamanah Rasa. Perkawinan itu melahirkan gabungan dua kerajaan, kerajaan Galuh di Ciamis dan kerajaan Pakuan di Bogor, disatukan menjadi kerajaan Pajajaran. Rajanya bernama Prabu Siliwangi. Itunya kami ini ayat pesantren santri naik tahun 1410. Tahun 1418 baru Syekh Nuryati di Pasambangan Cirebon Gilang mendirikan pondok pesantren 1482. Nah, hasil perkawinan Subang Larang dengan Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi melahirkan 3 keturunan: Walang Sungsang, Lara Santang, Hyang. Walang Sungsang mengembangkan senopati pemerintahan sebagai guru kepala desa. Lara Santang mengembangkan pondok pesantren melalui anaknya Sunan Gunung Jati. Hasil perkawinan daripada Lara Santang dengan Pangeran Mesir Syekh Abdullah Tatudin Thor. Punya anak 2, Syekh Nurullah dan Syekh Sarif Hidayatullah. Syekh Sarif inilah yang mengembangkan pondok besar Dugi Kadir Blok Senen. Dia Blok Senen ya? Blok Senen. Nah, kiai-kiai anu tesararku kurang mengule sanajan para kiai ieu teh nya barang antik benernya kudu nate di museumkeun. Sabab ari nu sepuh mah loba nate istighosah. Terus lah Ibu kosong istighosah kosong rumah kosong istighosahnya mata keloba jamaah naladana. Nah di rumah karena minang istighosah loba di sarung, jadi lobana dina istighosah teh istrina goyang suamina basah eta teh loba we barudakna. Biasanya juga di rumah banyak. Para ibu sadayana eta riwayat pesantren. Sehingga pondok pesantren teh kedah di mulai dipertahankan. Kumari sakitu dina momentum rajaban Mi'eli karena di Isra sareng di Mi'raj kenana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intina teh dengan cara mencintai warisanana. Nyata para ajengan, para ulama, para ahli. Kunaon orang mencintai Nabi padahal teu panggih. Kunaon Bu? Panggih henteu, wau ge henteu ujug cinta we. Karena ari cinta mah kudu wau. Kenapa kita memperingati Surah Mi'raj? Kita memperingati muludan, memperingati cintanya kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah Muhammad ini sebelum Adam dan makhluk lain diciptakan, nur Muhammadiyah cahayanya sudah ada. Jadi sebelum makhluk-makhluk diciptakan oleh Allah, nur Muhammadiyah, nama Muhammad sudah ada di Sidratul Muntaha. Ini hebatnya umat Muhammad. Sehingga Adam alaihissalam 300 sujud
karena merasa dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mau digoda oleh kira yang namanya Nusantara kita. Nah, Isra Mi'raj itulah menjawab kegalauan Rasul, bahwasanya Rasul ini adalah keturunan daripada Masjidil Haram Bani Ismail, tetapi tidak lepas Bani Ismail ini adalah zuriyah daripada Ibrahim Khalilullah di Palestina. Maka kalau khatamin Nabiyyin Muhammad ini Yahudi Nasrani ini dihabisi, umatmu nanti di akhir zaman akan bertanya, Muhammad, kamu zuriyahnya siapa? Dia nanti akan diragukan keturunan. Nah, setelah diisrokan itulah kemudian sebagai salah satu mut'ah, pangbubungan kepada Rasul ketika mengalami kesedihan, istrinya tercinta Siti Khadijatul Kubra, kemudian pamannya tercinta wafat, diberikan piknik, piknik ya kalau kita memberikan gembira, karena tidak semua orang, semua makhluk bisa bertemu dengan Allah secara langsung, termasuk Jibril juga tidak bisa ketemu. Maka dari Palestina itulah beliau dimi'rajkan, tapi dengan dibantu oleh Jibril sampai ke tangga menuju langit. Langit ini Pak, kita ini hidup di gravitasi bumi. Di atas kita ada lapisan atmosfer. Di atas atmosfer ada manzilah al-manzilatain. Di atas manzilah al-manzilatain baru langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk mencapai ke alam sana, karena di sana itu ada alam malakut, alam jabarut, banyak alam di sana. Maka Muhammad harus disterilkan dulu dari nilai-nilai jiwa insaniahnya, karena akan berjumpa di satu alam yang namanya alam malakut. Maka Muhammad dioperasi. Yang dioperasi apanya, Bu? Hati. Manusia diciptakan oleh Allah 4 unsur: jasadi, akli, qalbi, ruhi. Nah, ketika Muhammad akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi itu dari 3 potensi dasar, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Maka kata kunci dari 3 potensi itu adalah afidah. Ya, kalau mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luruskan niat dalam afidah itu, baru doa akan tembus langit. Ud'uni astajib lakum. Kalau akidahnya rendah, doanya dari pagi sampai pagi lagi nggak tembus ke langit dan dijawab. Benar, Bu? Karena apa? Kita kan suka berdoa, ya Allah ya Robbana, kasihan abi Riki supaya tiasa barangkali sekolah gitu ya. Dina hatena, tapi dina hate urang teh Allah nomor 20. Dina apidah urang dina naga ate kalau bahan Allah mah nomor 20. Nomor hiji nama duit gitu nya. Nomor hiji na Allah mah nomor 20. Sehingga ketika Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, doa mereka kuring bakal diijabah, lain bohong Allah. Ketika tidak diijabah, tetapi dina akidah Allah ditempatkan nomor 20. Nomor hiji nama selain maka jadi ijabah. Sudah tembus nurun ala nur. Nah, maka silakan nanti kalau para kiai belajar asor, yang dilatih hanya 7 itu, hanya pendengaran, hanya cepit pendengaran, sehingga nanti kita bisa mendengar apa
yang akan terjadi nanti, informasi lagi. Penglihatan basirah. Sehingga kita akan melihat siapa nanti yang akan jadi presiden. Akidah. Sehingga kita merasakan bahwa orang ini pasti jadi presiden. Jadi 3 potensi itu. Di dalam ilmu askor yang saya pelajari selama 8 tahun di Muhammadiyah Indonesia itu ya. Nah oleh karena itu Jibril mengoperasi Muhammad. Tapi Jibril ini nggak sendirian karena takut salah operasi. Maka beliau memanggil Israfil, sahabat karibnya. Kenapa sahabat karib Israfil? Ya Israfil ini sayapnya paling tinggi dibanding Jibril. Jibril ini 2 kali luas langit bumi sayapnya. Bayangkan 2 kali sabaraha langit dan bumi bu. Lupa jam-jamnya tanda-tanda Jibril turun jam 12.01 sampai jam 05.030. Jadi setengah genap. Oke disambung deh kemana hari ketromat jam 7 ke jam 8 di Naduha. Jibril terus keluar jam 5. Kirina Jibril teh is puasa. Berarti jangan menunjukkan anon koe. Tapi yang lebih hebat ini saha Israfil 2 kali jangan Jibril. Kalau kali Israfil mah hebat, nah neot Israfil mapung kabeh. Beresnya Jibril gitu. Apa yang bu Jibril jangan-jangannya 2 kali langit jeung bu kamari aya di Bogor ngaranna Lia Edan ngaku malaikat Jibril benar Pak? Nah awewe ku ibu bayangkeun lamun malaikat Jibril awewe jangan-jangan 2 kali luas bumi jeung langit kira-kira ukuran utahna sabaraha ya? Jadi pasar Tegal Gubuk kita pakai diangkutan Jibril itu. Ya kita apa bahannya? Bahannya itu kan pasar Tegal Gubuk. Jadi ayah hiji jelema di Bogor namanya Lia Edan ngaku Jibril. Saya tugas kiai. Kiai itu himayat jubin, melindungi agama daripada di Nur Pasidah. Berapa akhirnya di Nur Pasidah tadi ngaku-ngaku daripada malaikat Jibril, bahkan di Bogor kena yang mengaku Nabi Ahmad Musadek ya sholatan di Gunung Salak kabur kita minum kaki daeng mana Nabi untuk minum kaki daeng sehingga hasil nanti melahirkan Zakatar. Bahkan artinya antara Brebes dengan Cirebon ini perbatasan ada Jawa Sunda. Nabinya Nabi Tukimin, ada ya? Nabi Dasun, agama Dasun, anak di Cirebon kalau Brebes perbatasan Dasun. Nabinya arane Tukimin. Kira-kira enak lah dikasih sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Enak lah? Enak ya? Benar enak Muhammad. Salatullah salamullah. Nyambung baik. Nah ini Bapak para kiai dan hadirin yang berbahagia. Jadi Isra Mi'raj ini adalah jawaban terhadap kegalauan Muhammad terhadap SK 612 Masehi yang menetapkan beliau untuk menjadi khatamun nabiyyin, tetapi Yahudi Nasrani masih ada. Maka diperjalankan kemudian naik ke atas di operasi, hasilnya adalah untuk mengagungkan Tuhan dan menyelamatkan umat melalui syariat sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Nah, tadinya ada ucapan Nabi pada Sidratul Muntaha. Tadi nawan, dinasol Allah kawalar
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Waduh hebat pujian anak, sebab tidak semua nabi bisa berjumpa. Bagaimana Muhammad yang dipuji oleh Allah? Biasalah pun orang dipuji ngapung ilmu. Muhammad nanti assalamu alaikum wa ala ibadillah yusuf, termasuk para ahli waris. Gitu. Selesai dirinya eta Jibril jeung Israfil teh ngomong dina pintu Sidratul Muntaha, hebat cenah ya. Muhammad begitu keluar dina pintu Sidratul Muntaha, Jibril, Israfil dan kawan-kawan langsung cium tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh gitu di Baitul Ma'mur, uyutna Muhammad Ibrahim Khalilullah kekejaran deh kita tangkap madengikeun. Begitu muping at-tahiyatul bagian Muhammad, assalamu alaika bagian Allah, assalamu alaina bagian Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah Jibril dan kawan-kawan dipanggil ke Muhammad. Cuk dia aya naon cenah Pak? Kira-kira dina syariat salat ka bagian teu apa? Benar. Tadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu billah. Buluk salam aja tahu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji Allah ka anjeun. Termasuk kuring hese kok kami. Anjeun nabi nu istimewa. Tapi anjeun hebat. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin kabagian tu ahli waris anjeun jeung umat. Kata Jibril, Israfil, Mikail dan kawan-kawan pakai hayang syahadat. Kira-kira dina syariat sholat kita kabagian teu cenah apa? Kalau Kanjeng Rasul tenang son, abah ge kebagian. Di mana kebagian tadi dina syariat sholat? Cing contoh. Maka Rasulullah Muhammad menjadi imam para nabi. Harita para nabi Adam dugikan Nabi Isa aya keneh tuh. Tos maramun. Ieu dalilna Ahlussunnah wal Jamaah anahiyah di mana-mana zaman masih hirup ngadoakeun utus kukus nabi. Sebab Muhammad ge mimpin salat berjamaah jeung warang. Jadi itu dibaca makmum. Begitu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu asyhadu an la ilaha illallah. Macam banget. Nah, jadi iya ulah bisa digeger uji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa wajhihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim takbir wajhihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Eta geuning aya cu dua kali cenah Abah Ibrahim. Punten eta pendak sing salawat ngabutan eta ka pendak. Beres cenah kudu mah beres. Permios Pak. Bari wihdi ke Masjidil Haram. Lungsur ke Masjidil Haram. Rugi ke Masjidil Haram nuju careurik eta nulangna sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kabeh kali kercareurik. Kunaon Abu Bakar maneh ceurik? Kanjeng Rasul pun kan tadi obrolan Kanjeng Rasul sareng Allah, sareng malaikat, sareng para nabi teh katuping ku kami di Masjidil Haram, di masjid. Kunaon make ceurik? Nya ceurik cenah can kabagian at-tahiyatul bagian anjeun. Assalamualaikum cenah Allah mengucap. Assalamu alaina cenah katawaduan anjeun. Syahadat cenah ku malaikat Jibril, jeung Israfil. Teras cenah sholawat bagian Ibrahim Khalilullah. Hari kami para sholawat kabagian itu cenah dina syariat sholat eta. Kanjeng Nabi surti tenang son, kabagian. Kabagian di mana? Sok. Kurang sholat kan, qobla subuh. Mau datang aku udah
Warjuk Wahdi Wafid Wafud. Ayo sabaraha jumlahna ibu dibacakan Robik Bir Warha Warjuk kamu kene Wardini terakhirnya Wafwani diawali oleh Robik Bir. Nah eta bagian anjir tina para sahabat kayak tina kumaha eta bisa itu bagian anak Abu Bakar anjir kang sepuh hadir kuring bakal naos kan ari jumlah soca aya sabaraha berapa soca urang lu cepil urang sabaraha Bu berarti pangambung urang aya sabaraha liana jadi gen lambai urang gugur hadap aya sabaraha jumlahnya jadi 8 sok ulangi deui Robik Bir Warjuti Wadini Wafini Wafwani sabaraha jumlahna keur saha eta keur urang bagian soca bagian cepil bagian pangambung, bagian ambil. Nah, cara kumaha eta pan aya Robik pilih jeung Wafwani sarua minta hampuran Muhammad eta salah wajib. Perbanyak dina bulan Rajab itu. Mudah-mudahan urang sadaya ingin barokah dan syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air nyenak air dibuka, mari kita ngadoa mutasil sholawat ka kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imanul khair wa qaitul khair wa sarahah. Allahumma ba'asul maqamal mahmud alladhi yanbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma bihi habibika sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna nas'aluka ya Allah bi barakati salawatin nabi an takshifa hammi wa ghammi wa an tadfanil bala'i wal wabai wa an tuharsila muradi wa tuyasir amri wa taqdiya hajatina ya Allah. Semoga para jamaah diberikan kesehatan lahir batin ya Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan ayah membayaran hutangnya ya Allah. Moga tu masalah hilangkan masalahnya ya Allah. Ya Allah, tu masalah moga-moga enggal dijodohkan ya Allah. Beri kita yang jodoh ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabb baitil 'atiq zikri qalban wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina wa dzurriyyatina minan nar. Ya dal judi wal karam wal ikram. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna ya Allah min khizyi dunya wa azabil akhirah. Wa ajirna ya Allah min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma adkhilna al-jannata ya Allah. Allahumma adkhil ya Allah akhir hayatina min qawli la ilaha illallah. Mari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sesungguhnya Rasul mengatakan barang siapa yang ayatnya dengan mengucapkan kalimat thayyibah pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua masuk surganya Allah. Ya Allah, terhindar dari neraka ya Allah. Satukan umat Islam ya Allah. Hindarkan pertikaian dan perpecahan ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya rahim. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.